warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Semuanya sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu minta kepada ketua kelas untuk menyiapkan teman-temannya untuk berdoa agar pembelajaran kita sampai akhir diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa ketua kelasnya? Asrul, tolong siapkan ya. Ya Bu. Baiklah semuanya, sebelum kita akan memulai pelajaran kita berdoa dulu. Istaidu, ikra berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sebelum kita lanjut, Ibu ambil absen dulu. Agung Ibrahim, Ahmad Zikri, Aidil Saputra, Asrul Qurani, Devis, Farhan, Farid. Oh, kemana dia? Oh, Izin kemana? Oh, BC. Berarti hadir kan? Abil? Oh, hadir. Emat Miyaulia Zikri, Husnul Rizik, Maulana Ibrahim, Muhammad Hafiz, Muhammad Fatlan, Muhammad Ilham, Muhammad Khalid, Muhsin, Ridho Ilahi, Rizky Hidayat, Tommy Faizullah, Umar Irsyad, Yogi, Zaki Ulatul, Zaki Ikhlas. Oke, pada pertemuan minggu kemarin kita telah belajar tentang apa? Nah, pada pertemuan minggu lalu kita telah belajar sedikit tentang karya ilmiah, di mana kita telah mempelajari tentang pengertian, tujuan, dan ciri-ciri dari karya ilmiah. Nah, siapa yang bisa menyebutkan kembali apa itu pengertian karya ilmiah? Mana Agung? Coba Agung, sebutkan apa pengertian karya ilmiah. Iya. Karya ilmiah itu karya tulis yang dibuat berdasarkan prinsip-prinsip ilmiah dan disusun berdasarkan fakta yang diperoleh dari observasi, eksperimen atau kajian pustaka. Terima kasih Agung. Nah, kemarin kita juga belajar tentang ciri-ciri dari karya ilmiah. Ada 6 ciri-ciri karya ilmiah. Apa yang pertama, Rizky Hidayat? Yang pertama, sifat keilmuan. Apa itu sifat ilmuwan? Sifat keilmuan adalah semua yang kita tulis harus berdasarkan ilmu pengetahuan, tidak boleh asal berpendapat. Yang kedua, Fatlan? Objektif Apa itu objektif? adalah diungkapkan segala sesuatu padanya. Setiap data yang diungkapkan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya atau dimanipulasi. Yang ketiga, Rizik? Ketiga, menyajikan fakta. Yaitu karya ini harus menyajikan fakta. Artinya semua yang ditulis berdasarkan kenyataan, bukan karangan atau dugaan. Tidak berdasarkan dari penelitian, observasi atau sumber yang terpercaya. Oke, selanjutnya Aidil? Yang keempat adalah logis. Yaitu harus logis, itu masuk akal. Apa yang kita tulis harus bisa diterima oleh
sistematis. Karya ilmiah juga harus disusun secara sistematis. Artinya penulisannya harus rapi dan berurutan, mulai dari pendahuluan, kemudian pendahuluan sampai penutup. Tidak boleh terloncat karena nanti pembaca jadi bingung. Terakhir Ibrahim. Agenda memakai bahasa Indonesia baku sesuai ejaan yang disempurnakan dan tata tulis sesuai kaidah bahasa. Karya ilmiah ini harus menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Artinya bahasa yang digunakan harus resmi sesuai aturan ejaan dan tata bahasa. Tidak boleh menggunakan bahasa gaul atau bahasa sehari-hari seperti saat chatting. Oke, bagus. Jadi tadi apa pengertian karya ilmiah? Karya ya Bu. Maaf jalan kok. Ya. Oke, bagus. Nah, pada hari ini kita akan lanjut tentang struktur karya ilmiah agar kalian nanti ketika membuat karya ilmiah, khususnya membuat makalah, kalian dapat mengetahui apa saja yang harus dibuat di dalam karya ilmiah itu, terkhusus makalah, agar yang kalian buat bisa sesuai dengan apa yang sudah sesuai aturannya. Nah, dalam membuat makalah tentunya terdapat 3 bagian inti dalam pembuatan makalah. Ada bagian pendahuluan, bagian pembahasan, dan bagian penutup. Nah, gimana ketiga bagian ini saling terkait, namun isinya berbeda. Meskipun isinya berbeda, tentunya hasilnya saling berkaitan satu sama lain. Sebelum kita membuat makalah, tentunya kita harus menentukan judul yang akan kita buat. Nah, dalam pembuatan judul makalah terdapat 2 aturan dalam membuat judul makalah. Ada 2 aturan. Yang pertama, kita bisa membuat semua judul itu dengan huruf kapital. Lalu aturan yang kedua, bisa dibuat khusus huruf awalnya saja yang dibuat huruf kapital, terkecuali kata tugas. Nah, kata tugas itu ada 4. Yang pertama ada konjungsi, interjeksi, preposisi, dan kata sandang. Farid, apa itu konjungsi? Kata penghubung, Bu. Terus, preposisi apa maksudnya? Ini bisa dilempar ke HP Bu. Apa hadir preposisi? Berposisi ya. Struktur Bu. Kurang tepat ya hadir. Maaf Bu. Ya, kalangan apa? Preposisi itu kata depan. Contohnya seperti di, do, si. Lalu ada interjeksi. Interjeksi apa sih, Pri?
lebih ke preposisi ya Mas ya. Apa-apa? Maaf Bu. Iya. Nah, sekarang coba lihat ke dalam papan tulis. Apakah judul ini sudah benar aturannya? Coba siapa yang bisa menyebutkan di mana salahnya? Davis, coba Davis ke depan perbaiki. Davis ke depan. Ini saya coba ya Bu. Betul yang Pak Davis? Siapa yang bisa memperbaikinya? Mungkin saya coba Bu. Coba. Bagi aja. Dia diam. Dia diam. Dispasio. Kurang tepat. Kurang tepat. Sudah masih kurang tepat. Mungkin Coba Ilham. Ya. Mas. Iya, Ilham. Berarti huruf G-nya kecil karena apa? bukan agak Bisa. Terus. Sampai sini ada pertanyaan? tidak Bu. Tidak. Jadi tadi ada dua aturan dalam penulisan judul apa saja. Yang pertama, Kalau sudah jawab. nah, betul. Terus yang kedua, oke. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi inti yaitu bab 1 pendahuluan. Sebelumnya sudah ada yang pernah mencoba membuat makalah? Sudah. Berarti sudah sedikit tahu ya tentang makalah. Nah, di dalam makalah terdapat 3 struktur inti. Ada bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan, dan bab 3 penutup. Nah, di dalam bab 1 terdapat 3 poin. Ada poin latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Coba Hafiz baca yang bagian latar belakang. Nomor 1, latar belakang. Memberikan uraian singkat tentang topik penelitian, penyebab timbulnya masalah, dan pentingnya pembahasan topik tersebut. Nah, di dalam latar belakang kita akan memberikan uraian singkat tentang topik penelitian, penyebab timbulnya masalah, dan tentunya pentingnya pembahasan topik tersebut. Nah, di dalam latar belakang bisa berisi gambaran umum, fakta, masalah yang terjadi, alasan penting mengapa penelitian itu dilakukan, dan solusinya. Sekarang coba lihat ke papan tulis, ke layar. Nah, ini merupakan contoh dari latar belakang. Yang bagian warna kuning ini merupakan gambaran umum dari judul yang telah kita angkat. Jadi ketika kita mau mengangkat sebuah judul, di bagian
Lalu yang kedua ada rumusan masalah. Rumusan masalah mengira-ngira masalah yang akan dibahas oleh penulis terkait dengan pertanyaan mengapa dan bagaimana pada pilihan topik. Nah, rumusan masalah ini memakai kalimat interrogatif. Ada yang tahu apa itu kalimat interrogatif? Katanya Bu. Jadi di dalam kalimat rumusan masalah ini terdapat kita menggunakan kalimat interrogatif. Jadi masalah yang akan kita angkat akan kita buatkan di bagian rumusan masalah. Misalnya kita mau membuat tentang daur ulang sampah. Jadi rumusan masalahnya ini seperti ini contohnya. Apa yang dimaksud dengan daur ulang sampah? Apa saja jenis sampah? Bagaimana pengaruh daur ulang sampah? Dan bagaimana upaya penerapannya? Nah, rumusan masalah inilah yang nantinya akan kita buatkan di bagian pembahasan. Lalu selanjutnya ada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini adalah pernyataan yang menjelaskan pencapaian pembahasan yang selaras dengan rumusan masalah. Nah, jadi tujuan dari penelitian ini, rumusan masalah yang telah kita buat tadi akan kita buatkan tujuannya di bagian ini. Contohnya tadi kita membuat tentang ruang sampah. Jadi dia memakai kalimat tujuan. Jadi apa yang maksud dengan daur ulang sampah? Nah, tujuannya itu menjelaskan pengertian daur ulang sampah, lalu mengidentifikasi. Singkatnya dia memakai kalimat tujuan. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Nah, itu dia tadi bagian-bagian dari bab 1 pendahuluan. Jadi tadi apa saja 3 poin inti dari bab 1? Yang pertama ada Rumusan masalah. Tujuan. selanjutnya bagian bab 2 penjelasan. Coba Tommy bacakan di depan. Bab 2 pembahasan berisi uraian materi secara mendalam yang didukung oleh teori, pendapat ahli maupun data yang relevan. Penyajian pada bagian ini harus sistematis dan logis agar mudah dipahami oleh pembaca. Terima kasih Tommy. Jadi di bagian bab 2 ini, nah rumusan masalah yang telah kita buat tadi akan kita buatkan di bagian bab 2 pembahasan. Nah, di bagian ini kita apa yang kita buat di rumusan masalah nanti itu akan didukung oleh teori-teori yang telah kita cari. Contohnya seperti ini. Nah, bab 2 pembahasan. Jadi kita rumusan masalahnya untuk mengetahui apa itu daur ulang sampah. Salah satunya. Jadi akan kita buatkan yang A, pengertian daur ulang sampah, jenis sampah yang dapat didaur ulang dan pengaruhnya dan upaya penerapannya. Sampai sini paham? Lalu yang terakhir ada bab 3 penutup. Nah, bab 3 ini berisi 2 poin utama. Ada kesimpulan dan ada saran. Nah, di bagian kesimpulan ini, bagian yang berisi ringkasan dari seluruh hasil pembahasan yang telah kita uraikan tadi sebelumnya. Jadi, apa yang sudah kita buat akan kita buatkan kesimpulannya di bagian bab 3 penutup ini, khususnya di bagian simpulan. Lalu ada saran. Nah, bagian ini berisi rekomendasi ataupun usulan yang diberikan oleh penulis berdasarkan hasil pembahasan yang telah kita lakukan. Nah, biasanya saran ini bisa untuk si penulis maupun target seseorang yang akan membacanya. Oke, itu tadi materi tentang struktur karya ilmiah. Jadi apa saja tadi yang 3 itu? Bab 1 ada isinya apa saja? Lalu bab 2 dan bab 3 isi penutup apa saja? Kesimpulan dan saran. Sampai sini paham semuanya? Apa ada yang ingin ditanyakan?
Kelompoknya sudah ibu bagi. Coba lihat ke depan. Nah, sekarang duduk per kelompok. Kelompok 1 di sana, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang coba lihat ke dalam LKPD yang telah ibu berikan itu. Jadi, kalian diskusikan bersama anggota kelompok kalian masing-masing sebuah judul makalah, ya bebas pokoknya. Ibu pengen melihat seberapa paham kalian tentang bab 1 ini. Lalu kalian buatkan latar belakangnya, rumusan masalahnya, dan tujuannya. Materi temanya itu bebas. Pokoknya ibu pengen melihat seberapa jauh pemahaman kalian tentang materi ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, tanya saja.
program bawah tersebut. Sedikit lagi Bu. Enggak, aku harus mengambil kepala aku. Imsak.
Nah,
ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan anggota kelompok. Sebelah kanan bernama dan saya bernama Farid Aliansyah. Sebelah kiri saya sebelah kiri itu Saya bernama Abdul Ibrahim. baik, saya akan bacakan hasil presentasi. Struktur bab 1 pendahuluan. Pertama judul itu pernikahan dini. Yang kedua latar belakang. Pertama, banyaknya pernikahan dini terjadi di Indonesia karena kurangnya pengawasan orang tua. Yang kedua, kebenaran nikah dan luar nikah karena kelalaian orang tua mendidik anak. Yang ketiga, orang tua harus lebih waspada dan membatasi pergaulan anaknya. Untuk masalah rumusan masalah akan dibacakan oleh sebelah kanan saya. Rumusan masalah. 1. Apa itu pernikahan dini? 2. Kenapa pernikahan dini bisa terjadi? 3. Bagaimana upaya mengatasi pernikahan dini? Baik, berikutnya akan dibacakan lagi. Bagian selanjutnya yaitu tujuan. Yang pertama, menjelaskan masalah yang timbul akibat pernikahan dini. Yang kedua, mengidentifikasi penyebab terjadinya pernikahan dini. Dan yang terakhir yaitu menjelaskan upaya untuk mengatasi pernikahan dini. Baik, sekian dari hasil presentasi kami kelompok 2. Coba tanya temannya apa aja yang ingin bertanya. Kalau ada yang ingin bertanya, silahkan teman-teman. Ya, kami Apa dampak buruk dari pernikahan dini, Farid? salah satunya yaitu bapak tidak bisa mengawinkan anaknya kalau anaknya perempuan. Baik, tanpa tidak ada pertanyaan, Farhan. Masa berdua dibahas mengenai masalah mengenai pernikahan dini. Karena banyaknya dan maraknya terjadi pernikahan dini di Indonesia. Nah, daripada itu kami mengangkat tema pernikahan dini. Ya, saudara Abel, Apa pesan orang yang melakukan dari pernikahan? pesan moralnya itu agar orang tua lebih waspada dan tidak lalai dalam mengawasi anaknya. Dan kita sebagai anak harus memilih teman untuk bergaul, jangan sampai salah pergaulan. Ya, Devis, Apakah baik pernikahan ini baik? pernikahan ini kalau di undang-undang Indonesia belum boleh. Di Indonesia umur 18 tahun baru boleh nikah. Kalau 9 tahun keterlaluan Devis. Baik, bisa ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kami dari kelompok 2 izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kelompok lagi.
hasil diskusi kami. Baik, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, di sebelah kanan saya yaitu Ejil Saputra dan saya sendiri Farhan Nurri, dan di sebelah kiri saya bernama Ismail, sebelah kiri Ismail bernama Asral Qurani. Baik, saya akan membacakan isi dari diskusi kami. Yang pertama, judul yaitu masalah utama di kalangan Gen Z. Yang kedua, latar belakang. Yang pertama, Gen Z merupakan generasi di zaman modern. Mereka biasanya bergantung pada teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ketergantungan Gen Z pada teknologi membawa pada dampak positif dan negatif. Yang ketiga itu dari dampak positif dan negatif itu bisa membawa ke jalan yang benar dan jalan yang salah. Yang ketiga, urusan masalah. Yang pertama, apa itu Gen Z? Yang kedua, apa permasalahan utama di kalangan Gen Z? Yang ketiga, bagaimana pengaruh teknologi digital kepada Gen Z? Yang keempat, tujuan itu yang pertama menjelaskan masalah utama di kalangan Gen Z. Yang kedua, mengetahui mengapa Gen Z sangat bergantung pada teknologi digital. Yang ketiga, upaya dalam menyelesaikan masalah Gen Z. Baik, sekian hasil diskusi kami. Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Baik, silakan kami dampak media sosial media ini. Dampak media sosial di Gen Z. Ada dua dampak. Yang pertama positif dan yang kedua negatif. Farhan, apa saja dampak positif dan apa saja dampak negatifnya itu? Dampak positifnya itu memperluas pergaulan. Yang kedua, dampak negatif itu seperti pacaran dan bermain video. Kenapa cuma Farhan aja yang menjawab? Kenapa Asral, Aidil, Rizek tidak ikut menjawab? Karena yang video ini sudah berpikir. Coba Asral, beri penjelasan. Dampak tadi, pertanyaan Tommy. Dampak positifnya yaitu seperti kita bisa mencari uang dalam memakai teknologi, bekerja dan lain-lain. Yang kedua, dampak negatif seperti yang banyak terjadi pada zaman sekarang. Banyak pacaran melewati HP, bermain video online dan lain-lain. Dari Aidil, Farhan, Rizek. Tambahannya itu dari dampak positifnya kita bisa mengetahui pernikahan dari luar negeri atau luar negara. Kita bisa mendapatkan informasi lebih. Teknologi bagi Gen Z memiliki dampak yang berbeda tergantung pada penggunanya. Ada pengguna yang menggunakan teknologi untuk hal-hal yang positif seperti belajar, kenapa bermain dan lain-lain. Ada pun pengguna yang
semoga tidak ada teman yang hidupnya kami hidup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada kelompok Astra dan kelompok Adit. Nah, itu tadi selanjutnya Ibu akan menyuruh kalian untuk membuat makalah. Ini menjadi tugas akhir dari penutup karya ilmiah nanti. Dan kelompoknya sudah Ibu bagi di depan jadi lihat. Nah, ini anggota kelompoknya. Nanti Ibu akan kirimkan. Jadi kalian nanti akan membuat makalah, boleh diketik, boleh dituliskan. Makalahnya itu makalah sederhana saja, tidak usah yang susah. Boleh tulis tangan, boleh diketik. Sudah dilihat anggota kelompoknya? Ini menjadi tugas akhir, jadi kita tidak ada ulangan. Kalau kelompok tiga karena jumlah kalian kan banyak. Tidak boleh kita berteman. Boleh. Jadi apa tadi tugasnya? Tugas akhir? Temanya Bu. Bebas. Temanya bebas. Boleh diketik, boleh dituliskan. Yang mana yang memudahkan kalian saja. Ini 2 halaman. Pokoknya kalian paham apa saja struktur ilmiah. Ini menjadi syarat tanda tangan. Catatan jangan lupa dilengkapi. Waduh Bu.